Pastor Giuseppe Berardelli, korban COVID-19. Selamat jalan penyelamat kehidupan. Kematian itu pasti akan datang. Setiap individu pasti mengalaminya di suatu momen dalam hidupnya. Yang belum pasti adalah kapan momen itu tiba. Itulah sebabnya nasihat Sang Guru Agung berikut terdengar berbobot dan tak tertandingi. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan dia datang. Dia yang dimaksudkan sang guru itu adalah kematian. Pastor Giuseppe Berardelli, 72 tahun, pasti termasuk pengikut sang guru agung yang berjaga-jaga itu. Dia senantiasa menyiapkan obornya menyala dengan minyak tanah yang cukup tersedia. Itulah sebabnya ketika dia datang, Pastor Giuseppe telah siap dan ikut sang guru ke dalam pesta perkawinan abadi di surga. Tetapi siapa menyangka kalau itu terjadi di malam hari antara tanggal 15 dan 16 Maret 2020 di Rumah Sakit Lovere di Bergamo, Italia Utara. Memang, hari-hari sebelum COVID-19 meneror Italia, Pastor Giuseppe sedang berjuang dengan penyakitnya karena faktor usia. Dan virus COVID-19 seakan mempercepat penantiannya menuju kemuliaan abadi. Bergamo di Italia Utara yang berjarak hanya sekitar 60-an kilometer dari kota Milan termasuk ke dalam zona merah. Dari total sekitar 60-an pastor yang telah meninggal dunia di seluruh Italia karena COVID-19, sepertiganya adalah para pastor yang melayani di Keuskupan Bergamo. Dan Pastor Giuseppe Berardelli adalah salah satu dari antara mereka. Sudah ada lebih dari 6.000 warga Italia yang meregang nyawa, termasuk para pastor Katolik di dalamnya. Tetapi mengapa kepergian Pastor Giuseppe menjadi topik pewartaan media massa lokal maupun internasional sejak tanggal 23 Maret kemarin? Itu karena cara Pastor Giuseppe menyambut kematian tampak begitu terang benderang, dan itu terbaca dari kesaksian petugas kesehatan yang ada di sampingnya. Adalah pertama kali seorang petugas kesehatan yang memberi kesaksian ini kepada Araberara, sebuah portal berita lokal di Bergamo. Kesaksian petugas kesehatan itu demikian. Pastor Giuseppe meninggal dunia sebagai seorang pastor. Beliau adalah seorang pastor kepala di Casniago, selalu hangat, ramah, penuh senyuman, humanis, pelayan yang ringan tangan. Tetapi yang menyentuh hati saya adalah Pastor Giuseppe dengan sukarela menyerahkan alat bantu pernafasan yang sudah disediakan bagi dirinya untuk diberikan kepada seorang pasien lain yang usianya lebih muda. Pasien itu ada di dekatnya dan Pastor Giuseppe melihat dia membutuhkannya. Tentu Pastor Giuseppe sedang tidak mencari pencitraan atau panggung politik, karena yang dihadapi adalah kematiannya sendiri, di mana penolakan menggunakan alat bantu pernafasan berarti sedang menunggu detik-detik terakhir hidupnya. Dan ketika dihadapkan ada kenyataan lain, bahwa ada pasien yang lebih muda dengan masa depan yang masih lebih panjang, yang kematiannya akan membawa sengsara bagi keluarga, mungkin juga bagi istri dan anak-anaknya yang dia tinggalkan. Sementara Pastor Giuseppe telah mewakafkan hidupnya sendiri secara total kepada Tuhan yang ia puji dalam 3 janji suci, hidup taat, hidup miskin, dan hidup dalam kemurnian, dan merayakan hidupnya dalam setiap jalan salib gurunya. Pilihan menyerahkan alat bantu pernafasan kepada pasien yang lebih muda adalah praktik iman yang paling nyata dari sabda, tidak ada kasih yang lebih indah selain kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Memberikan alat bantu pernafasan adalah memberikan kehidupan, merelakan detak jantung demi memastikan detak jantung yang lain tetap hidup.
Ya, demi seorang sahabat, tampak menyakitkan dari kacamata manusia. Tetapi itulah tanjakan terakhir ke Golgota. Itulah wujud kasih paripurna yang membuat beban salibnya yang dipikul Pastor Giuseppe terasa ringan sampai ke puncak Golgota itu. Dan dalam hitungan detik pula, bibirnya menggetarkan kata, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku." Pengalaman iman Pastor Giuseppe menghadapi kematiannya ini sangat menggetarkan hati Clara Poli, mantan Bupati Fiorano di Bergamo, yang mengenal secara pribadi Pastor Giuseppe. Clara Poli menyebut Pastor Giuseppe sebagai pribadi dan pastor yang luhur. Bagi Clara Poli, sehari-hari tampilan Pastor Giuseppe selalu dalam kesederhanaan. Kemana-mana pasti menggunakan Vespa merahnya itu, ringan tangan karena suka menolong dan menyapa orang miskin yang ada di sekitarnya. Bagi Clara Poli, Pastor Giuseppe sungguh telah menabiskan dirinya sebagai seorang berwatak teramat luhur. Ini penyebutan khas orang sekuler bagi watak seorang kudus dan suci. Sebagaimana ditegaskan James Martin, seorang pastor Yesuit asal Amerika Serikat, yang kini menjadi konsultan Sekretariat Komunikasi Sosial Vatikan. Kesaksian James Martin demikian, Pastor Giuseppe adalah martir cinta kasih. Bentuk kasihnya menyerupai tindakan Santo Maximilian Maria Kolbe yang mengorbankan hidupnya secara sukarela di kamar gas kekejaman Nazi di Auschwitz demi menyelamatkan hidup orang lain. Kalau kita mengetik frasa Pastor Giuseppe Berardelli di laman pencarian Google, lebih dari 10 halaman menyajikan berita dan informasi kematian heroik beliau. Beberapa portal berita memberi judul berita kematian pastor kepala di Casniago Bergamo itu dalam judul-judul yang menarik. Misalnya, mengorbankan hidupnya sendiri demi orang lain, mendahulukan hidup orang yang lebih muda, seorang pastor pahlawan, dan seterusnya. Aksi atau sikap heroik itu yang membuat Pastor Giuseppe menjadi luar biasa. Pastor Giuseppe boleh tidak setuju dengan berbagai pemberitaan yang cenderung mengagung-agungkan tindakan heroiknya itu. Ya, karena itulah ungkapan iman paling nyata yang bisa dia berikan sebagai seorang hamba Kristus. Tetapi kasih dan perbuatan baik yang telah dia lakukan tidak akan bisa disembunyikan. Pastor Giuseppe sekarang telah menjadi lilin kecil yang bercahaya di balik rasa takut dan ngeri akan kematian yang seakan-akan berjalan dari pintu ke pintu di seantero Italia. Dan Pastor Giuseppe sanggup menghadapinya, bukan dengan mempertahankan kehidupan, karena manusia berasal dari tanah dan harus kembali menjadi debu. Pastor Giuseppe justru memberikan kehidupan kepada orang lain. Dan kini, Pastor Giuseppe tidak hanya telah berada di rumah Bapa, dia juga akan terus mendoakan dan menyaksikan anak-anak gembalanya dari surga. Dia akan terus menguatkan setiap orang yang masih berziarah di dunia ini untuk tidak bersedih hati, karena ada banyak tempat di rumah Bapa. Selamat jalan Pastor Giuseppe Berardelli. Beristirahatlah dalam kedamaian dan pelukan kasih abadi. Ciao, Padre.